etika Ya, etika pendidikan gitu hmm, dengan cara apapun. Tapi Pak Sopyan ini booming memang karena tokohnya Bahlil ya. ya, Kalau saya melihat dan saya alami, memang tokoh-tokoh pemimpin daerah yang punya power itu rata-rata S3 itu cuma 2 tahun, 2,5 tahun. Bahkan mereka jarang datang, jarang hadir ketika sesi perkuliahan seperti itu. Data di Unhas ini kita berdua saja ya, tidak ya, tidak ya, bocor dulu. Unhas itu salah satu bupati, Bupati Goa, itu doktornya hanya 2 tahun diambil di Unhas, 2 tahun lebih. Yang standarnya memang seharusnya normalnya 4 tahun ya. Cuman kalau untuk pejabat-pejabat, 2 tahun, 2,5 tahun itu cukup. Nah, untuk pejabat di level daerah mungkin memang gaungnya tidak separah Bahlil ini ya. ya, ya, Bahlil, Bahlil punya, Bahlil merupakan tokoh publik yang pertama. Yang kedua, kampus tempat dia lulus itu kampus nomor satu di Indonesia saat ini. ya, 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 Jadi hype-nya sangat tinggi. Dan petisi dari dari alumnus pun lagi bergulir sekarang kalau tidak salah ya, ya. untuk mempertanyakan maladministrasi itu. Jadi bukan Bahlilnya yang dipersalahkan, tapi kampusnya, UI-nya. Mal Terutama administrasinya mal di mana itu? Di prodi S3-nya atau ya di dalam dalam aturan kampus itu kan minimal minimal 5 semester baru dia bisa melakukan sidang terbuka untuk promosi. Oh, Itu pertama. Yang kedua kan dalam dalam surat petisinya itu kan diminta absensi Bahlil. Kemudian diminta logbook bimbingannya. Kapan dia bimbingan dengan promotor, hmm, kapan dia bimbingan dengan co-promotor dan segala macam. Apakah memang terjadi proses dialektika ya. antara promovendus dengan promotor, segala macam. Jadi hanya dari sisi itu yang bisa dibuktikan secara formil dan secara material. Kalau 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 alumnus menyerang Bahlil itu sulit karena untuk pembuktian di bidang politik atau di bidang itu sulit kecuali di bidang eh, administrasinya. Administratif, ya. Itu kan mudah dibuktikan. Iya betul. Administratif logbook logbook apa pembimbingan konsultasi sama daftar kehadiran itu mestinya bukti otentik yang tidak bisa di ini tidak bisa di dibantah lagi gitu. Iya, iya. Alunus tidak menyerang disertasinya, dia tidak menyerang walaupun secara metodologis itu banyak media bilang hanya kutipan-kutipan koran saja ya Ya, dimasukkan dalam ya, tulisannya. Nah, itu tidak dipetisikan. Fokusnya adalah ke administrasi sesuai dengan peraturan dikti di mana di mana minimal 5 semester untuk bisa mengadakan sidang promosi terbuka, minimal pertemuan 6 5 kali dengan co-promotor dan lain sebagainya itu secara aturan itu hitungan minimal semester atau minimal SKS yang sudah ditempuh semester Pak Sofyan. semester ya. Sama itu Permendikti di UNAS 5 semester juga. Ya, terus kembali ke tadi yang awal itu kalau pandangan Pak Gusti Anam kan kondisi di negara kita ini sepertinya ada satu satu apa ya dari trias politika yang cukup dominan ya dari eksekutif, legislatif, yudikatif itu sepertinya sudah dikooptasi oleh oleh eksekutif ya Pak Gusti ya. Ya, Jadi kekuasaan kekuasaan di tangan satu lembaga itu terlalu
terlalu dominan. Ini sebetulnya yang menyebabkan ini nih, saya terus terang belum belum membaca Undang-Undang Dasar yang amandemen sampai amandemen keempat secara betul-betul apa namanya betul-betul mendalam sih perubahan-perubahannya itu. Tapi tentunya kan mestinya itu yang menjadi dasar awal konstitusi yang kita pegang kan. Apakah memang pada UUD NRI amandemen yang sudah 4 kali itu memang sangat-sangat memberikan keleluasaan, kekuasaan kepada satu satu tangan. Ya, ya memang kondisi Indonesia saat ini dimulai sebetulnya Pak Sopyan itu semenjak era 1-2 tahun ini ya menjelang lengsernya Presiden Mulyono. Jadi dalam dalam riset yang dilakukan oleh berbagai media atau mungkin orang-orang sekarang sudah bisa menjadi jurnalis dadakan ya, karena era big data semua bisa dilihat gitu. Ya, ya. Jadi ketika Mulyono ini berhasil digandeng oleh oligarki, ya, kemudian mulai perlahan satu demi satu kekuasaan itu semakin dominan. Ketika Mulyono keluar dari PDIP dan membuat suatu suatu apa namanya komunitas projo dan disokong oleh oligarki, di sini mulai runtuhnya demokrasi kita. Kalau Pak Sopian mau baca, ini ciri-ciri ini itu persis ada seperti yang ditulis di buku How to Democracy Die. Bagaimana demokrasi ini mati. Itu ciri-ciri yang dialami bangsa kita itu persis apa yang ada dalam buku itu. Nah, di mana kapan negara kita bisa 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 apa namanya? Bisa berhenti dalam rezim ini itu adalah ketika terjadinya pembusukan total. Ketika benar-benar rezim ini sudah sudah apa? Sudah busuk dalam buku itu. Rusaknya rusak sekalian gitu, hancur sekalian. Krisis. Nanti ada Betul. pada satu titik ketika bangsa kita mengalami krisis, di situ titik titik baliknya. Sama eranya ketika sejarah mengatakan era Presiden Soeharto ya, Iya, itu kan pembusukan total terjadi tahun 98 iya. ketika nepotisme sangat dominan saat itu. Itu pembusukan terjadi pada titik itu. Nah, dalam buku itu kita akan lihat bangsa kita ini kapan titik pembusukan itu akan terjadi. Karena era Mulyono ini berlanjut ke 3 periode, walaupun bukan bukan Mulyono yang memimpin ya, begitu. Saya terpaksa harus bertanya ke Pak Gustianom ini. Kenapa Pak Gustianom menggunakan frase Presiden Mulyono? Ya, ya ini apa namanya? Ini yang terjadi ya, isu in the big city, isu yang ada di kota besar itu semua sudah menggunakan diksi Mulyono, Artinya fufu papa. kalau apa ya, kalangan kita ini sudah menggunakan frase Mulyono, itu artinya terkonfirmasi bahwa dia itu adalah pemalsu ijazah. Ya, Betul, kalau menurut ya, saya itu sudah terkonfirmasi dia adalah pemalsu ijazah. Dan harusnya ya ya apa ya, para beliau-beliau yang ada di posisi politik itu kalau masih punya hati, mata ya, matanya nggak buta, hatinya tidak tidak busuk, harusnya ya pemakzulan itu dari kemarin sudah dilakukan. Apa karena memang mencegah adanya chaos, takut adanya chaos, tapi dengan merawat ini ya, merawat kondisi ketidaksehatan yang betul-betul akut. Atau memang ya
Ya sudahlah, saya juga sempat berpikir ya sudah biarkan saja sampai sehancur-hancurnya sistem sistem bernegara. Nah, ketika sudah hancur begitu, anggaplah seperti di apa itu yang di Timur Tengah sampai betul-betul hancur, jadi membangun kembali dari nol. Iya, Walaupun itu cukup berat sih, membangun kembali dari nol itu cukup berat. iya betul Pak Sofyan. Ya, indikator statistik kan sudah mulai menunjukkan itu. 5 bulan kita deflasi. Deflasi artinya daya turun masyarakat itu cenderung turun untuk membeli sesuatu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan di tingkat ekstrim juga masih stagnan di luar dari target. Apalagi indikator demokrasi kita, IPM kita itu tidak menunjukkan hasil yang baik. Nah, jangan sampai ini takutnya karena kekuasaan terlalu tinggi, jangan sampai saya punya instansi itu diintervensi. Hmm. Yang menghitung indikator-indikator makro kan Badan Pusat Statistik ya, Ya, ya. termasuk menghitung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8% dalam rezim Pak Prabowo ini. Nah, Oh, saat iya. ini kan kita hitung tuh masih stagnan di 4,9 sampai 5,2% ya. Mudah-mudahan lembaga saya ini tidak diintervensi oleh oleh eksekutif ya, oleh oligarki. Mudah-mudahan. Karena sampai saat ini memang tidak ada kepala BPS definitif. Sudah 2 tahun ini kosong. Dan Oh, saya lihat BPS masih menjaga marwahnya dalam menghitung indikator-indikator makro yang digunakan oleh pemerintah. Mudah-mudahan BPS kalau itu apa BPS bukan di bawah Kemenkeu? BPS di bawah Bappenas. Oh, di bawah Bappenas. Iya. Di bawah Bappenas ya. Hmm. Dan menariknya kita belajar ilmu hukum ini laboratoriumnya kan laboratorium di mana kita tinggal, di mana kita berada. Jadi laboratoriumnya itu adalah masyarakat gitu. Jadi kadang saya sempat berpikir kita mau pelajari ilmu yang ada di buku ini sangat ideal, tapi ketika kita keluar dari buku, kita melihat di sekeliling kita itu betul-betul jauh dari dari idealitas, bahkan cenderung cenderung kontra ya, cenderung kontra. Dan saya herannya begini Pak Gusti, eh kaum cendekiawan kita kan sebetulnya banyak ya, tetapi seperti tidak punya kemampuan apa-apa untuk menyuarakan hal yang benar, menyuarakan yang seharusnya. Apakah memang cendekiawan kita ini juga sudah dibeli atau takut dipukul dengan dalih pencemaran nama baik dengan undang-undang yang betul-betul undang-undangnya ini jadi jadi macan gitu loh di dunia demokrasi kita ini seperti undang-undang yang menakutkan. Ya, ini sudah dibahas Pak Sofian ketika video Dirty Vote ya kalau tidak salah ya. Ya, ya, Dirty Vote itu tayang menjelang 7 hari 7 hari menjelang tanggal 14 Februari ketika pemilihan ya. presiden saat itu. Ya di situ dikupas tuntas memang akademisi akademisi kita itu belum tersublimasi, belum ter apa namanya terpusat, belum kompak dalam satu titik, masih bergerak masing-masing di satu-satu daerah. Jadi itu yang menyebabkan kenapa gerakan yang dilakukan akademisi kita cendekiawan ini belum bisa meruntuhkan dominasi dari oligarki. Karena memang terlalu berat untuk meruntuhkan oligarki. Kalau kita tidak terkonsentrasi dalam satu titik. Ini yang dikatakan oleh Profesor Jainal Arifin Muchtar Ya. dalam Dirty Vote saat itu. Ini cendekiawan sudah bergerak di kampus masing-masing, cuman tidak tidak tersalurkan secara nasional begitu.
termasuk Unhas juga yang saya tahu sudah mulai menyuarakan kepada mahasiswanya. Ini berapa orang Pak Sopyan malam ini? Kita Ada, santai aja ya. ya, ada Rahmat Ramadan. Halo, selamat Malam, malam Pak Rahmat. malam Pak Rahmat. Bisa itu, bisa open cam biar Ya, bisa Pak Kem, Pak Rahmat kita eh, diskusi saya belum santai. pernah jumpa nih sepertinya dengan Pak Rahmat Ramadan. Iya, Kalau Pak Rahmat juga di semester 2 ya. halo, Berarti ya Pak Sopyan ya. kayaknya semester 2 sih. Hmm. Kalau tadi ada info di grup si siapa? Si Putri katanya habis jualan terus terlalu kelelahan. Terus Iya, siapa? iya. Mila, Mila masih di jalan. Saya juga tadi baru Oh sampai iya, iya, iya. dari luar. Dan Iya, siapa? Mas Danu belum ada kabar. iya. Saya request sharing Pak Sopyan, Oh kita ya, mulai aja. sorry. Kita mulai santai Ya karena ya. materinya juga ilmu negara ini tidak terlalu kompleks. Kompleks ilmu administrasi maupun ilmu kriminologi. Iya. Kriminologi kompleks, sangat kompleks. Ini poinnya apa poin? Di modul yang ketiga ini saya tadi sempat baca sekilas. Ini pas ini topiknya dengan yang yang barusan kita bahas tentang kekuasaan, tentang kewenangan dan kedaulatan yang kayaknya kita akan melihat antara idealita dengan realita yang jauh panggang dari api. Dan ternyata yang menyebabkan jauh panggang dari api itu bukan hukum, tapi apakah ini politik atau cengkraman. Cengkraman sebagian orang sih nggak, sebagian orang menganggap nggak ada itu namanya oligarki gitu. Tapi kalau Hmm. kita ya bagi yang berpandangan apa ya sehat ya akal sehat ya memang oligarki ini ibaratnya seperti mohon maaf kentut gitu bisa dirasakan tapi untuk membuktikan siapa pelakunya ini sulit. Ya, sulit sekali. Bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu Pak Sofian siapa sih Iya, tokohnya. iya. Ya, yang betul malam hari ini kita membahas mulai membahas epistemologinya ya dalam ilmu negara. Dalam suatu ilmu itu ada tiga jenis, tiga tiga ciri. Ada ontologi, ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, bab satu 2 kemarin kita sudah membahas secara ontologi, secara konsep. Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini kita udah masuk ke dalam epistemologinya ya. Bagaimana memahami sumber kekuasaan suatu negara, kemudian siapa sih sebetulnya yang 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 memiliki kekuasaan itu, dan yang terakhir legitimasi kekuasaan atau pengesahan kekuasaan itu. Nah, tapi sebelum masuk ke ini, Pak Sofia dan Pak Rahman serta Pak Gilang, saya eh, saya menyarankan dalam dalam kuliah hukum, ilmu hukum yang Bapak-bapak sekalian tempuh, itu harus memahami suatu definisi-definisi secara jelas. Artinya, teman-teman bukan menghafal, tapi memahami definisi-definisi atau kata-kata yang muncul dalam dalam frasa hukum. Karena itu sangat sangat penting untuk kedepannya ya. Makanya kemarin sempat saya tanyakan apa bedanya kejahatan dengan pelanggaran. Itu hal-hal dasar yang harus diketahui oleh orang hukum. Apa itu bedanya rekonstruksi, apa itu bedanya formulasi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan uji pemahaman teman-teman. Ini pembukaannya. Apa sih bedanya legi, legalitas ya, legalitas dengan legitimasi? Ini kata-kata yang sepanjang hidup kita kita sering dengar. Apa sih bedanya? Ada yang tahu? Silakan kemukakan argumentasi.
sebelum kita yang masuk ke materi inti, karena kata-kata ini akan tetap kita pakai. Pakai bahasa sendiri coba ya. Ya, bahasa sendiri aja yang Ya. dipahami. Legalitas, kalau saya memahami, legalitas itu secara apa istilahnya, eh, legal sesuai dengan peraturan, sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di suatu negara ya. Jadi kalau sesuatu dikatakan legalitasnya sesuai, maka dia berarti sesuai dengan aturan yang berlaku, legalitas. Sedangkan kalau legitimasi, legitimasi ini pengakuan, pengakuan atau kekuatan, apa istilahnya ya, legitimasi. Hmm, legitimate ya. Ya memang agak agak sulit untuk bisa mendefinisikan. Jadi eh yang mendasari bahwa sesuatu itu diakui, terlegitimasi. Jadi ibaratnya kalau kalau membuat keputusan atau pemilihan atau pemungutan suara ini secara aklamasi, suara itu memberikan keputusan kepada satu opsi. Ketika suaranya memang memang dari yang berhak, dari sekian banyak yang berhak, itu memberikan suara yang maksimal kepada satu keputusan, maka itu bisa dikatakan legitimasinya kuat. Ah, itu yang sementara saya saya bisa apa? Saya bisa ungkapkan Hmm. dengan bahasa saya. Ya, ya. Ya, yang lain ada mungkin Pak Rahmat atau Pak Gilang. Apa sih bedanya legalitas dengan legitimasi? Kalau legalitas sih, sepemahaman saya itu sah secara hukum. Seperti itu, Pak. Suatu yang sah atau yang diakui secara hukum. Kalau legitimasi adalah lebihnya ke diterima di masyarakat seperti itu. Ya, Sepengetahuan kurang lebih seperti ya, ya. Ya, udah melengkapi, saling melengkapi ya dengan jawaban Pak Sofian tadi. Ya, intinya seperti itu, teman-teman. Kita harus memahami perbedaan antara legalitas dan legitimasi. Di mana legalitas itu memang berhubungan dengan sahnya, sahnya suatu perbuatan atau tindakan hukum. Legitimasi itu semacam pengakuan secara sosial dari suatu tindakan atau perbuatan. Intinya seperti itu, ya. Nah, ini pengantar kita dalam membahas nanti tentang kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan. Kita akan bahas saja langsung ya. Jadi, sumber kekuatan itu dalam konsep negara itu ada tiga, ada kekuasaan, ada kewenangan, dan ada kedaulatan. Di sini saya memberikan satu kata kunci yang membedakan antara ketiga sumber kekuasaan ini. Nah, kekuatan, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang mengendalikan orang lain. Cukup itu aja, ya. Walaupun secara definisi panjang. Cuman konsepnya kekuasaan itu adalah suatu kemampuan seseorang atau badan atau organisasi mengendalikan
orang lain, mengendalikan organisasi, mengendalikan sekelompok masyarakat, eh, eh, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi itu definisi dari kekuasaan. Dan teman-teman harus pahami, jangan hafalin ya, pahami bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan mengendalikan orang lain. Intinya itu. Nah, beda levelnya dengan kewenangan. Kewenangan itu ada hak resmi. Hak resmi seseorang untuk membuat keputusan. Itu intinya. Hak resmi organisasi atau kelompok masyarakat itu untuk membuat suatu keputusan. Secara resmi itu disebut kewenangan. Dan yang ketiga, untuk kedaulatan, kedaulatan ini ada hubungannya dengan tingkat negara, ya. Kedaulatan ini merupakan sesuatu kekuasaan paling tinggi, ada kekuasaan tertinggi negara untuk mengatur wilayah dan rakyatnya. Ini udah kita bahas kemarin ya. Jadi tiga hal ini yang nanti kata-kata ini akan sering kita gunakan dalam membahas modul tiga ini. Legalitas, legitimasi, kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan. Nah, kalau kita sudah menguasai, memahami ketiga definisi ini, kita bisa bisa merumuskan, ya. Ini rumusan bahwa adalah kekuasaan itu adalah, ya. Ya, di sini aja nih ya, mungkin kita break dulu ajan sebentar ya. Ajan Isa.
Ya, baik kita lanjut ya. Jadi kalau kita sudah memahami kelima konsep tadi, legalitas, legitimasi, kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan, kita merumuskan suatu formula. Dan ini tidak ada di buku manapun ya, bahwa kekuasaan itu adalah penjumlahan antara kewenangan ditambah dengan legitimasi. Kekuasaan adalah kewenangan ditambah legitimasi. Kita akan bahas ya. Mengapa eh, mengapa tadi kita bahas di awal dengan Pak Sofian, mengapa kekuasaan ini sangat dominan? Karena kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif, ya, dia punya kewenangan, dia bisa melakukan apapun, dia bisa mengubah undang-undang segala macam. Itu ditambah legitimasi yang dilakukan, yang diperankan oleh oligarki. Jadi, mengapa kekuasaan bangsa kita saat ini sangat dominan? Karena adanya kewenangan yang diperankan oleh eksekutif ditambah dengan peran oligarki sebagai sebagai penguatan legitimasi dari eksekutif. Jadi seperti itu. Itu itu suatu kesimpulan dari saya ya, teman-teman bisa menyanggah ataupun memberikan counter argumen dari rumusan saya yang saya tarik berdasarkan kondisi bangsa kita saat ini, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Begitu, ya. Nah, setelah kita paham nih sama konsep itu, kita akan bahas secara sejarah. Sekali lagi, saya tidak akan menjelaskan di luar konteks modul ya, karena ini yang diujikan teman-teman nanti di UAS. Ya, walaupun sebenarnya ilmu negara ini konteksnya sangat luas, tapi saya persempit ke dalam konsep modul apa namanya eh, kerangka kerangka berpikir di modul 3. Jadi sumber kekuasaan ya itu berasal zaman eranya, kalau kita bahas minggu lalu, era Renaissance di abad pertengahan, itu meyakini bahwa sebetulnya kekuasaan itu dari Tuhan, ya. Makanya dominan saat itu Santo Agustinus, ya, itu mengatakan bahwa memang kekuasaan negara itu pada hakikatnya dikuasai oleh paus. Saat itu makanya disebut pada masa Eropa itu masa Dark Age atau masa kegelapan, di mana raja itu kurang dominan. Semua aturan-aturan masyarakat, aturan sosial, aturan ekonomi, bahkan aturan aturan kebudayaan itu semua diatur oleh paus sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara di Eropa pada saat itu. Ya, itu itu pada masa Renaissance. Sebelum Renaissance menurut saya. Nah, dalam dalam konteks sumber kekuatan itu dari Tuhan atau dari dewa-dewa ya, pada saat eranya Yunani, dari dewa atau dari Tuhan, itu mengenal namanya teori teokrasi primitif dan teori modern. Jadi ada primitif, ada modern. Nah, bedanya
dalam konteks teori primitif, itu kekuasaan itu langsung dari Tuhan ke anak Tuhan. Dari Tuhan ke misalkan Zeus, ya Zeus, dewa Zeus punya anak Iskandar Zulkarnain. Nah, makanya kekuatan itu dari Zeus turun langsung ke anak Tuhan Zulkarnain. Atau Paus, Paus dianggap sebagai titisan Tuhan. Santo Paus adalah titisan Tuhan, makanya dia memiliki kekuasaan dari Tuhan. Dan semua masyarakat itu harus mematuhi Paus karena dia memiliki kekuasaan dari Tuhan. Nah, itu doktrin saat itu di zaman kegelapan Eropa. Nah, kemudian ada juga pendapat mengenai bukan seperti itu. Kekuasaan itu bukan langsung dari Tuhan, tapi kekuasaan itu adalah ketika ada seorang raja itu memerintah secara secara apa namanya? Secara absolut. Artinya bukan harus dianggap sebagai keturunan Tuhan. Seorang raja atau seorang paus non keturunan Tuhan itu itu juga termasuk dalam apa namanya memiliki kekuasaan dari Tuhan, memiliki sumber kekuasaan dari Tuhan. Bukan harus langsung dari anak Tuhannya langsung ya, tapi karena suatu peristiwa atau karena karisma karisma dari suatu tokoh itu. Itu konsep dari teori sumber kekuatan dari Tuhan. Dan sumber ini teman-teman semua ini sudah ditinggal di era sekarang ya. Ini jadi catatan sejarah pada saat itu. Sekarang mungkin tidak ada lagi yang setuju dengan teori ketuhanan ini, gitu. Cuman ini tetap jadi catatan sejarah di Eropa. Nah, sumber kekuatan yang kedua yang yang apa namanya yang saat ini juga masih jadi sumber rujukan itu hukum alam. Ini dalam modul disebut teori hukum alam, cuman dalam buku-buku lain, referensi lain disebut juga teori perjanjian. Yang kita sudah bahas minggu lalu mengenai teori perjanjian dan tiga tokoh ini juga yang apa namanya yang mencetuskan teori perjanjian. Jadi kita mulai dari Thomas Hobbes ya bahwa sebenarnya eh, kekuasaan itu berasal dari pertarungan manusia dengan manusia. Siapa yang paling kuat, dialah yang memiliki kekuasaan. Makanya Thomas Hobbes mengatakan Homo homini lupus, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain. Jadi jadi pada saat itu siapa yang menang bertarung baik itu secara fisik maupun secara ekonomi segala macam, itu yang memiliki kekuasaan. Makanya Thomas Hobbes ini terkenal dengan paham monarki atau kerajaan ya. Saat itu di mana kerajaan yang paling kuat itu adalah kerajaan yang memiliki kekuasaan atas kerajaan lain saat itu. Nah, selanjutnya selain Thomas Hobbes, ada juga pendapat dari John Locke ya, bahwa di John Locke mengatakan, ya memang betul manusia yang kuat itu memiliki kekuasaan, namun John Locke ini membatasi bahwa hak-hak manusia itu harus ada yang mengatur. Jadi kekuasaan mutlak menurut John Locke ini tidak ada. Harus ada aturan yang membatasi kekuasaan raja yang yang menjamin hak-hak manusia. Jadi pada saat itu yang kalah yang kalah dalam bertarung tidak harus dibunuh segala macam, tapi ada hak-hak manusia untuk hidup, hak-hak manusia untuk memperoleh kehidupan. Itu diatur antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kemudian lebih modern lagi, ini yang dipakai, yang digunakan hingga saat ini itu pendapat dari Jean-Jacques Rousseau, ya. Jean-Jacques Rousseau ini menyempurnakan lagi apa yang dicetuskan oleh John Locke bahwa ya oke pemerintah berkuasa, namun menurut John Locke yang memegang kekuasaan tertinggi itu sebetulnya bukan pemerintah, tapi rakyat. Rakyatlah sebetulnya yang memiliki kekuasaan tertinggi karena pemerintah dipilih oleh rakyat. Pemerintah adalah wakil rakyat. Jadi Jean-Jacques Rousseau ini yang nantinya adalah mencetuskan konsep demokrasi atau kedaulatan. Jadi ini urutan yang apa namanya yang yang digunakan sampai sekarang. Jadi
Teori ketuhanan tadi sudah ditinggalkan. Yang sekarang ini yang digunakan adalah teorinya Jean-Jacques Rousseau, bahwa sebetulnya dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat, gitu. Walaupun masih banyak negara yang masih memiliki sistem monarki ya, seperti di Skandinavia, di Inggris segala macam. Bahkan di Korea Utara juga masih 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 tidak menganut teori Rousseau ini seperti itu. Ya, dari sumber kekuasaan tadi, silakan ada argumentasi yang mau kita diskusikan. Intinya teman-teman, dua ya, teori ketuhanan dan teori hukum alam. Nah, hukum alam itu urutannya dari Hobbes, Locke, kemudian ke Rousseau. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai slide ini. Ya, saya coba ke ini, ke yang pertama, ke teori teokrasi, yaitu khususnya pada teori teokrasi primitif yang menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal langsung dari Tuhan yang disampaikan ke anak Tuhan. Jadi dalam dalam buku materi pokok itu di situ dijelaskan salah satu contohnya itu, atau tadi juga disebutkan misalnya paus ya, paus. Sampai sekarang kan tentang paus sebetulnya masih masih ada ya Pak Pak Gusti ya. Hanya pausnya ini bukan dalam kekuasaan negara, tapi paus ini seperti, ya bukan seperti sih, tapi masih sebagai tokoh atau dianggap sebagai apa istilahnya itu dalam kepercayaan mereka ya, eh wakil Tuhan atau pemimpin tertinggi agama. Apakah apakah istilahnya ini sudah lepas dari pembahasan tentang ilmu negara, tetapi ada semacam bahwa ini juga masih 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 negara, hanya negaranya malah lebih luas gitu. Negaranya itu tidak terbatas oleh oleh wilayah, karena sosok Paus ini bukan cuma di Roma, bukan cuma di apa namanya diakui di Roma, tapi di seluruh dunia sosok Paus ini diakui. Apakah ini justru malah melampaui batasan-batasan negara? Demikian Pak Gusti. Ya, kalau kita dalami lagi teman-teman sekalian mengenai konsep teori teokrasi, ini walaupun sudah usang, itu masih diadopsi oleh beberapa negara. Dalam sumber referensi lain selain modul, itu eh, negara yang menerapkan teori teori teokrasi atau teori ketuhanan ini itu adalah negara yang tidak bisa memisahkan antara konsep politik dan konsep ketuhanan. Ya, jadi jadi negara yang masih masih menganut menganut teori ketuhanan ini, bahwa yang berkuasa itu adalah kaum agama, itu yang menganut yang tidak bisa memisahkan antara sistem politik dan sistem agama. Contohnya negara Vatikan yang tadi Pak Sopian sebutkan tadi, memang Paus ya. Paus itu memimpin memimpin kota Vatikan. Paus itu yang mengendalikan otoritas religius juga sekaligus politik. Itu Paus yang mengendalikan bersatu dalam dalam sistem sistem negara di Vatikan. Kemudian referensi lain juga mengatakan bahwa negara Iran secara implisit juga masih menerapkan teori ketuhanan, bahwa sistem pemerintahan tertinggi di Iran itu yang disebut Ayatullah itu memiliki kekuasaan besar ya sebagai dasar hukum. Selain Iran, negara-negara seperti Afghanistan, Saudi Arabia, dan terakhir negara Kuwait, itu kalau teman-teman baca referensinya, juga masih mengadopsi teori ketuhanan, di mana eh, apa namanya aturan religius dan aturan politik
Semua dikendalikan oleh sosok yang yang dianggap sebagai utusan Tuhan gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman mengenai sumber kekuasaan dari ketuhanan dan dari hukum alam. Ya, nggak ada, kita lanjut ya. Baik. Setelah kita kita memahami sumber kekuasaan dari ketuhanan dan dari apa tadi, dari hukum alam atau hukum perjanjian ya, kita akan membahas lagi pemilik kekuasaan ya. Jadi ada sumber, sumber itu kemudian dimiliki oleh oleh sesuatu, seorang tokoh atau apa segala macam ya. Nah, di sini saya sedikit rangkum, ini udah cukup bagus dari modul ya. eh ini urutan teman-teman ya, ini nggak bisa dibolak-balik. Jadi ini sebenarnya suatu diagram alur ya, mulai dari kedaulatan Tuhan. Nah, yang pertama, pemilik kekuasaan berdasarkan teori kedaulatan Tuhan ya. Ini pokoknya kalau setiap konsep ketuhanan itu yang pertama ya, selalu yang pertama, selalu paling primitif ya, teori kedaulatan Tuhan. Ini tadi kita bahas bahwa yang punya kekuasaan itu kalau nggak paus ya raja sebagai pemimpin agama ya. Walaupun ada yang bilang paus yang paling tinggi, ada yang bilang raja dan paus memiliki kekuasaan yang sama itu. Nah, dalam kondisi kedaulatan Tuhan ini terjadi pada era era Dark Age, era kegelapan Eropa, di saat mana pada saat itu tadi saya cerita bahwa gereja itu mengatur urusan keduniawian, sehingga dia tidak hanya mengatur agama, tapi urusan keduniawian diatur juga. Urusan politik, urusan hukum, urusan ekonomi, semua diatur oleh gereja. Nah, runtuhnya kedaulatan Tuhan ini itu pada abad era Renaissance, di mana seharusnya kekuasaan itu bukan milik paus, tapi milik raja yang berhak mengatur negara. Bukanlah paus. Paus tidak berhak mengatur negara. Paus hanya berhak mengatur konsep religius dalam suatu masyarakat di suatu negara. Jadi runtuh di era Renaissance. Nah, masuk ke era Renaissance, kita bahas kemarin kupas tuntas Renaissance, ini muncul teori kedaulatan raja, ya. Jadi bukan Tuhan lagi, tapi sudah kedaulatan raja. Di sini pemilik kekuasaan tertinggi itu adalah raja, ya. Raja adalah wakil Tuhan yang punya kekuasaan mutlak. Nah, teori kedaulatan raja ini semakin semakin cemerlang ketika Niccolo Machiavelli yaitu menerbitkan atau menulis buku Il Principe, ya. Il Principe ini adalah buku calon diktator ya, di mana Napoleon, Hitler ini merujuk bukunya Niccolo Machiavelli ini sebagai rujukan dalam memimpin suatu negara. Jadi negara itu raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Ini ada istilah the king can do no wrong. Itu membuat kalau di modul salah ya, the king can do wrong, salah atau kurang no-nya. The king can do no wrong. Raja nggak boleh salah gitu. Di era Renaissance ini raja memiliki kekuasaan mutlak dan dia tidak tidak boleh salah dan memang tidak salah gitu. Ya mungkin ini juga diterapkan oleh Mulyono ya, atau nanti eranya Prabowo bahwa the king can do no wrong gitu. Ya. Nah, kemudian mulai runtuh lagi. Nah, jadi kekuasaan raja yang mutlak itu mulai runtuh ya. Karena era Renaissance itu runtuh di sekitar tahun 1700 ya. Itu runtuh bahwa untuk meredam kemutlakan raja itu ada teori kedaulatan negara. Ya. Jadi di sini terjadi protes bahwa seharusnya raja tidak memiliki kekuasaan mutlak. Masyarakat dalam suatu negara itu protes bahwa harus ada batasan-batasan yang dimiliki oleh seorang raja. Makanya perlu ada aturan-aturan hukum untuk menjalankan pemerintahan seorang raja. Jadi
Jadi saat itu ketika banyak protes dari masyarakat, itu raja memanggil bangsawan, memanggil militer untuk mendesain suatu bentuk pemerintahan yang baru. Pada saat kondisi Renaissance memang tidak ada aturan hukum, semua raja bersifat mutlak. Apa ketika raja itu bilang A, maka masyarakat harus melakukan A. Tidak ada aturan hukum yang membatasi. Nah, di era kedaulatan negara ini mulai ada batasan. Jadi di tahun 1700 ketika era runtuhnya Renaissance, ya setiap masa ada keruntuhannya ya. Ini raja ada pembatasan aturan-aturan hukum walaupun belum tertulis pada saat ini. Nah, selanjutnya setelah teori kedaulatan negara di mana teori ini banyak protes ya masyarakat, ada lanjut lagi teori kedaulatan hukum. Jadi seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu aturan-aturan yang sudah ditulis catat dalam 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 teori kedaulatan negara itu dikodifikasi, disatukan hingga membentuk suatu undang-undang. Nah, undang-undang inilah yang mencetuskan suatu teori kedaulatan hukum. Jadi di kondisi kedaulatan hukum ini itu aturan-aturan sudah dikodifikasi. Beda dengan kedaulatan negara. Di kedaulatan negara itu aturan-aturan belum ditulis secara sistematis. Masih dalam aturan-aturan yang apa? Aturan-aturan yang dibuat walaupun belum disusun secara sistematis, dikodifikasi. Nah, di era kedaulatan hukum ini muncullah sistem common law dan civil law. Ya, era di sini civil law ini yang membuat suatu peraturan berbentuk undang-undang. Kalau common law ini nanti teman-teman akan belajar di sistem perbandingan sistem hukum di mana negara itu mencatat berdasarkan jurisprudensi atau kasus-kasus yang sudah ditangani oleh hakim. Kalau civil law itu mengacu pada undang-undang, kalau common law itu mengacu pada jurisprudensi atau putusan-putusan hakim. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, sorry, yang kelima, setelah muncul kodifikasi hukum di setiap negara, teori pemilik kekuasaan yang terakhir ini yang mengacu pada Jean-Jacques Rousseau tadi, pemilik kekuasaan tertinggi bukanlah pemerintah, bukanlah hukum, tapi sebetulnya rakyat. Karena adanya hukum itu karena adanya rakyat. Makanya disebut the mother of the law is a human, bahwa manusia itu adalah ibunya hukum gitu. Kalau nggak ada manusia, tidak ada hukum yang dibentuk gitu. Makanya di eranya Rousseau ini muncul teori kedaulatan rakyat bahwa pemilik kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, di mana hukum yang dibentuk oleh rakyat itu harus ditegakkan dan ditaati. Begitu. Jadi ini ada 5 fase ya teman-teman. Dari fase ketuhanan, fase raja, fase negara, fase hukum, dan yang terakhir adalah fase teori kedaulatan rakyat. Di mana yang saat ini kita anut adalah teori kedaulatan rakyat. Di mana rakyat itu punya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Oke, sampai slide ini silakan kalau ada argumen, counter argumen, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari kelima fase pemilik kekuasaan ini. Mas Gilang ada Mas Gilang atau Mas atau Pak Rahmat nih? Ya, Pak Ahmad, silakan. Ini 5 fase yang nggak boleh diacak-acak urutannya ya. Dan saya juga sudah sempurnakan dari literatur lain. Saya jadi tergelitik ini. Tergelitik melihat laboratorium kita di Indonesia ini. Jangan-jangan nanti akan ada muncul teori yang keenam ini. Teori kedaulatan Oligarki. pemilik sumber daya. Iya, 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 iya. Jadi dimanapun negara itu akan dikendalikan oleh siapa yang memiliki sumber daya. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kalau kalau eh, pemilik kekuasaan itu berhenti pada yang terakhir di teori teori kedaulatan rakyat, maka ya nyambung dengan diskusi awal tadi di sela-sela sebelum pembahasan materi dengan Pak Agustianum, supaya betul-betul akhirnya rakyat
memahami kembali bahwa kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dikondisikan negara itu jatuh sehancur-hancurnya, sehingga akan kembali sadar seperti tadi pada pada di teori yang ketiga untuk meredam protes masyarakat. Jadi bukan lagi kembali kepada kedaulatan negara, teori kedaulatan negara, tapi teori kedaulatan rakyat ini khususnya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia, apakah untuk mengembalikan ini butuh kondisi adanya revolusi dari masyarakat untuk menyadarkan bahwa sebetulnya pemilik pemilik kekuasaan itu adalah pemilik kedaulatan itu adalah rakyat. Demikian Pak Agustiano. Ya, ya, Pak Sofian bagus sekali ya. Apakah memang kita benar-benar sudah menganut teori kedaulatan rakyat? Apakah kita benar-benar sudah berdemokrasi? Jadi kalau saya lihat Pak Sofian ini, kalau kita kita merujuk ke suatu tempat ya, misalkan dari Jakarta ke Makassar, ini kondisi kita itu belum sampai Makassar Pak Sofian. Ini kita masih di penerbangan. Paham nggak analogi saya? Kalau dari Jakarta ke Makassar, kalau kita ke titik demokrasi kan kita harusnya sampai Makassar ya. Ini kita belum. Dari ke itu kita masih di tengah-tengah. Jadi selama fase fase 98 sampai 2024 ini itu sebetulnya kita masih masih menggunakan demokrasi semu atau pseudo demokrasi. Kita belum benar-benar pindah dari sistem otoriter ke sistem demokrasi. Kenapa sebabnya? Karena masih banyak sisa-sisa yang carry over dari sistem otokrasi saat itu ke sistem demokrasi. Tidak sepenuhnya pindah saat itu. Ya memang 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 pendapat ini masih bisa disanggah juga ya. Tapi pendapat ini sangat masuk akal gitu menurut saya. Kita belum benar-benar berada sempurna pada titik demokrasi, pada titik kedaulatan rakyat. Karena beberapa tokoh yang mungkin saat ini memimpin negara kita itu termasuk golongan yang pada saat itu menganut sistem autokrasi. Pak Prabowo ya saat itu ya. Jadi kita belum benar-benar pindah dalam sistem demokrasi. Ini pendapat-pendapat yang pernah saya baca. Begitu Pak Sofian. Iya, eh Pak Rahmat ini, Pak Rahmat kena share screen ini. Ah, iya ya. Apa Kenapa? namanya? Saya jadi ingat nih, nyambung dengan yang tadi, jangan-jangan akan muncul yang keenam, Oh, teori yang keenam. Jadi eh, mantan Wamen, mantan Wamenkumham, Prof. Denny Indrayana, hmm, itu sempat beberapa kali itu menyampaikan pandangan bahwa kita belum di arah belum 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 di demokrasi, iya, iya, belum di belum di demokrasi demokrasi. sebetulnya. Tapi yang terjadi itu adalah duitokrasi, Hmm. duitokrasi. Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi itu duit, duitokrasi. Apakah ini terkesan seperti guyonan atau memang sesungguhnya betul kata Pak Gusti ya, pseudo demokrasi, pseudonya itu ke duitokrasi. Termasuk Nah, suara suara pemilih itu pemilik kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu bisa dibeli gitu. Bisa ya, ya, dibeli dengan uang, dengan apa namanya, dengan BLT, dengan bantuan sosial gitu. ya, ya. Ya kan? Selama pendapat seseorang itu belum diuji secara akademis, maka itu hanyalah sekedar pendapat Pak Sofian. Ya, Jadi dalam dalam sistem akademis itu tadi, kalau memang Denny Indrayana melakukan dugaan itu kan baru sekedar hipotesis ya.
Ya, ya. Termasuk pseudo demokrasi tadi kan itu baru sekedar hipotesis yang dikemukakan oleh tokoh sampai dia benar-benar diuji secara epistemologi di dalam suatu forum akademik itu baru bisa dibuat suatu teori baru, teori keenam tadi dibilang Pak Sofian gitu. Ya mungkin barangkali ini Pak Sofian mau menggemparkan itu, ini bagus dijadikan topik skripsi ya. Skripsi rasa disertasi itu bagus Pak Sofian. Setelah setelah melalui sidang pengujian, besoknya itu hilang saya. Jadi ini, jadi penghangat perpustakaan nih, tebal-tebal. Disertasinya Pak Bahlil tuh, 500 halaman. Satu rim. Ya, itu ya. Jadi Ya, ini 5 fase pemilik kekuasaan yang diacak-acak. Ini yang urutan yang teman-teman harus pahami. Tuh, oke. Ya, ini terakhir ya materi ini nggak terlalu banyak tentang pengesahan pengesahan kekuasaan. Jadi legitimasi suatu negara, saya buat suatu diagram Venn di sini. Kalau istilah matematika ini namanya diagram Venn, bahwa rakyat, bahwa negara itu bisa dilegitimasi jika ada pemerintahan dan diakui oleh rakyat ya. Walaupun kondisi kita juga, salah satu pemimpin kita ya Fufu Fafa itu secara legitimasi juga menurut saya tidak legitimate gitu. Ini pendapat pribadi ya. Jadi legitimasi kekuasaan itu dibagi tiga. Legitimasi sosiologis ini ini pengakuan berdasarkan opini masyarakat ya, bahwa sosok ini harus diakui, bahwa sosok ini punya punya kewenangan, sebagai pemimpin, sebagai pemilik kekuasaan yang harus kita patuhi. Jadi legitimasi sosiologis ini berasal dari opini masyarakat ya. Nah, kita kita mungkin mungkin tadi saya sampaikan Pak Prabowo mungkin secara legitimasi oke, kita patuh kepada Pak Prabowo. Tapi apakah iya sebagian besar masyarakat akan patuh kepada Fufu Fafa? Tuh. Nah, ini jadi bisa jadi bahan skripsi juga nih gitu. Legitimasi sosiologis. Jadi contohnya Fufu Fafa, apakah sebagian besar masyarakat, eh, em, melegitimasi wakil presiden Indonesia? Yang kedua, secara legalitas. Nah, ini tadi kita udah bahas di awal, makanya teman-teman, harus memahami ya legalitas itu kewenangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu menjadi pemilik kekuasaan sebagai presiden dan wakil presiden itu harus sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia. Walaupun aturan hukum ini diubah pada saat masa masa pencalonan. Dan yang ketiga adalah legitimasi etis. Legitimasi etis ini, pengakuan ya, itu berkaitan dengan prinsip-prinsip moral. Nah, ini juga masuknya ke Fufu Fafa lagi nih. Apakah iya Fufu Fafa yang sudah terbukti diduga itu akun wakil presiden secara moral, apakah sudah memang, apakah kita mau ya mengakui pemilik kekuasaan kita itu tidak bermoral seperti itu. Jadi intinya tiga ini ya. Jadi untuk mengakui seseorang mempunyai kekuasaan, melegitimasi seseorang berkuasa, itu ada tiga, dari sisi sosiologis, dari sisi legalitas, dan dari sisi etis. Begitu. Ada juga pendapat dari literatur lain, ada tiga juga, untuk melegitimasi seorang pemimpin atau seorang pemilik kekuasaan itu harus diuji berdasarkan yang pertama etikabilitas, yang kedua intelektualitas, dan yang ketiga elektabilitas. Itu ada tiga. Jadi kalau di buku, saya ikut buku saja untuk melegitimasi pemilik kekuasaan itu berdasarkan legitimasi sosiologis, legalitas, dan legitimasi etis. Gitu. Oke? Ya, finish. Materi kita modul 3 pada malam hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pak Gusti bisa diulang tadi etikabilitas, Etikabilitas yang intelektualitas, satu, dan intelektualitas, elektabilitas ya. elektabilitas. Mm-mm. Itu untuk menguji legitimasi seorang pemimpin, pemilik kekuasaan.
Diuji dulu moralnya. Apakah moralnya baik, apakah tidak pernah membuat hal yang aneh-aneh gitu di media sosial. Nah, kalau udah lolos uji itu, uji intelektualitasnya. Di mana diuji? Di kampus-kampus. Bukan di panggung dangdut ya. Tapi di kampus-kampus, lakukan diskusi terbuka sesama kepada mahasiswa, kepada dosen, diuji kemampuannya. Yang ketiga baru lihat elektabilitasnya. Berbeda kalau di yang kemarin kan diputar tuh. Nomor satu elektabilitasnya dulu. Yang penting Nah, elektabilitasnya tinggi. Masalah dia intelektualitasnya jelek atau bagus itu nomor sekian gitu. Jadi dibalik elektabilitas nomor satu, intelektualitas baru etikabilitas terakhir. Harusnya tidak begitu, harusnya sesuai sesuai teori ya, apa etikabilitas dulu gitu. Oke, ada lagi silakan. Tapi itu nggak jadi acuan ya Pak Sofian, yang ya, jadi ya, ya, acuan ya, ya. sosiologis, legalitas dan Legalitas etis. dan legitimasi etis. Ya, tuh. Itu saya hanya menambah dari literatur lain aja supaya lebih memperkaya wawasan teman-teman. Ya, ada lagi silakan. Ya, kalau saya sih dengan yang tambahan literatur tadi, etikabilitas, intelektualitas, dan elektabilitas, mestinya ya itu yang pelengkap pada apa sebuah negara demokrasi modern yang memang mengedepankan moralitas dan daya pikir. Karena kan persaingan ke depan kan membutuhkan negara-negara yang memang punya nilai produktivitas yang baik, tentunya yang akan bisa bertahan sebagai negara berkembang menuju ke negara maju, atau kita memang berkeinginan untuk menjadi negara maju, bukan justru malah malah kembali ke belakang, nir intelektual, nir etika justru yang malah menjadi pemimpin kita untuk masa masa depan begitu. Dan saya saya merasa sekuat-kuatnya ilmu hukum yang ada ini masih bisa diobrak-abrik oleh oleh ilmu politik. Jadi sempat ada lelucon di grup Kagama itu bahwa sehebat-hebatnya ahli hukum itu ternyata bisa dikalahkan oleh sosok yang namanya Pak Pratikno. Pak Iya, iya, Pratikno iya. itu bukan ahli hukum, dia dia sospol, Hmm. mantan rektor yang bahkan ada yang sempat memberikan apa namanya dugaan bahwa Pak Pratikno lah itu Pak Pratikno itulah yang mengotak-atik sehingga Mulyono bisa menjadi Jokowi. Hmm. Ya, yang Mulyono bisa menjadi Jokowi gitu. Dan kalau dibuktikan secara hukum kan sampai sekarang tidak terjadi itu di meja pengadilan kan belum bisa dibuktikan. Iya, memang pembuktian politik itu sulit Pak Sofian tadi. Sulit sekali membuktikan membuktikan secara material kasus-kasus politik begitu. Ini Pak Gilang Danu udah lulus juga ya, mungkin S1, S2 Pak Gilang yang sudah lain. lulus ini perpajakan, ambil D3. Oh iya iya, wah Ya, hebat hebat ambil pajak, perpajakan. mantap. Seperti Mona ya, Mona. Saya minggu lalu nggak masuk Pak Sofian, ternyata memang kemampuan saya itu satu hari 2 kali Zoom. Iya. Zoom fatigue saya. Ya ini nggak mampu lagi untuk 4 kali satu hari. Dan betul-betul memang dari pagi sampai sampai malam. Iya, besok pagi ya. Itu Ya, makanya saya pesawatnya eh, Senin pagi gitu, karena saya tahu besok harus kuliah. ya. Pagi Pagi, siang ya, pagi dan hukum siang. administrasi negara, lalu jam satunya kriminologi. Mm-mm, mm. Gitu. Pak Gilang, Pak Rahmat mungkin ada mau memberikan pendapat atau argumentasi, silakan. Ya, Pak Gilang, silakan.
Dalam demokrasi ada yang namanya tadi yang Bapak sebutkan demokrasi iliberal ataupun demokrasi semu dengan demokrasi liberal. Apakah perbedaan dari kedua ini, Pak? Oke, demokrasi semu, demokrasi liberal ya. Ya, tadi saya sampaikan Pak Gilang, mungkin saya ulang sekali lagi bahwa kondisi bangsa kita saat ini belum benar-benar utuh mencapai kondisi demokrasi. Kita baru berada di tengah-tengah dari, kan harusnya kalau kita melakukan perpindahan itu dari Jakarta ke Makassar, kita tiba seutuhnya itu kalau kita tiba di Makassar gitu kan. Tapi ini saya belum sampai Makassar, saya baru sampai di pesawat, mungkin di Surabaya atau di mana. Nah, itu kondisi demokrasi kita. Jadi kondisi demokrasi kita itu belum benar-benar sepenuhnya berada pada titik demokrasi yang utuh. Sebabnya apa? Sebabnya masih banyak tokoh-tokoh politik kita yang carry over dari penganut otokrasi ke sistem demokrasi. Jadi jadi mindset mereka itu belum bisa mengubah mindset mindset otokrasi ke mindset demokrasi. Termasuk nanti presiden terpilih kita itu masih masih memegang mindset militeristik, mindset autokrasi, sehingga kita kurang yakin nanti pemerintahnya itu akan benar-benar sepenuhnya demokrasi gitu. Nah, kalau tadi istilah Pak eh, Gilang tadi apa sih demokrasi liberal? Demokrasi liberal itu adalah demokrasi yang menggabungkan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai liberal. Jadi digabungkan konsep-konsep demokrasi dan konsep liberal. Artinya, artinya dari sisi ekonomi ada kebebasan untuk melakukan manuver-manuver. Begitu Pak Gilang. Oh ya, oke. Terima kasih penjelasannya, Pak. Yes, iya. Dari Pak Rahmat, Rahmat Ramadan, ada silakan. Dalam bentuk sembako, ya sembako. Bantuan ya. Ya, kalau nggak ada, ini sisa 15 menit. Seperti biasa, saya mau menguji teman-teman ya. Karena Sip, boleh ini yang ditunggu-tunggu sesuatu ini. pembelajaran itu harus dievaluasi supaya kita lihat sejauh mana kita menangkap atau memahami apa yang kita apa yang kita lakukan pada malam hari ini gitu. Pakai HP lah berarti ya. Ya pakai HP Pak Sopian. Saya ini dulu ya. Apa namanya? Kahot ya kemarin ya. Kahoot.it. Mm-mm. Kahot.it. Ini materi yang ini menurut saya lebih mudah dipahami dibanding dengan materi-materi lain kayak di SHI, di PKN, di apa itu? Administrasi negara. Oh iya itu kompleks sekali Pak Sopian. Waduh. Mm. 4703. Ya Pak Rahmat, Pak Gilang juga bisa join untuk mengukur ya, mengukur seberapa dalam pemahaman. Pak Rahmat, ayo gabung. Pekan lalu dua, pekan ini harus tiga nih Pak Rahmat. Ayo gabung. Iya. Satu pertanyaan saya batasi 20 detik untuk berpikir ya. Waktu hari apa kemarin ya? Jumat, Jumat kemarin. Jumat kemarin Hmm, itu ada kuliah umum di ini di UT ya saya di lihat UT. tuh Ya, postingan teman-teman tuh. nah, di UT itu kuliah umum topiknya peradaban ya. Wah iya bagus itu peradaban, Membangun, membangun peradaban berasaskan ketuhanan, geokrasi ya, kesejahteraan dan keadilan. welfare state.
Hmm, Dan justice ya. Wah, itu bagus tuh. Keadilan. Ayo Pak Rahmat gabung. Kayaknya lagi nggak ini nggak. Ya mungkin lagi nggak on cam dan on Iya ya. ini. Ya kita mulai aja ya. Boleh boleh. Dua satu. Kus. Ya, kedaulatan, kekuasaan tertinggi. Kekuasaan itu kemampuan ya, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Oke, next ya. Ya, bagus. Homo homini lupus ini dicetuskan oleh Thomas Hobbes ya, yang menganut teori hukum alam yang pertama. Hukum alam. Ya, ini orang hukum harus tahu nih bahasa-bahasa Latinnya. Ius sipil. Hukum alam. Ius gentium. Ius divinum. Hukum alam berdasarkan ius sipil. Gentium. Ya, sorry ini saya salah ya, pilihannya nggak ada yang benar ya. Oh, Harusnya ius naturale. oh, ius naturale. Ya, 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 Natural ya. itu Oke. alam. Ius civil itu hukum sivil ya, hukum sipil. Saya Sorry, pikir, sorry. saya pikir genetis gitu, gentium. Bukan, bukan. Gak apa-apa, Gentium, ini kita ya. bonus nih. Oke, oke, ya. Jadi hukum alam tuh ius ius apa Naturalis. tadi? Naturalis ya. Oke, ya. Ya, ini cepat dijawab ya. Jelas yang paling tua adalah kedaulatan Tuhan dan sudah usang ya dan tidak digunakan lagi sekarang. Oke. Dark Age. Loh, loh. Dark Age itu kemasannya ketuhanan Pak Sofian Oh, Yusuf sorry. Paulus. Ah, ya, 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 ya. Jadi raja Benar, itu benar. menguasai masa kemasannya kekuasaan itu milik raja itu pada era Renaissance Renaissance, ya, yang ya. inspirasinya dari buku Niccolo Machiavelli, Machiavelli. Il Principe. Wah, Oh, terjebak kedaulatan saya di raja. situ. Terjebak saya di Iya, situ. Kira kedaulatan, kira kedaulatan Tuhan tadi. iya. Udah dua yang salah ini. Ajaran kedaulatan negara timbul di negara Prancis. Kedaulatan negara. Iya, iya, iya. Ini memang tadi saya tidak singgung-singgung ya. Walaupun Jean-Jacques Rousseau itu dari Prancis, tapi eh, ajaran-ajarannya itu dari sarjana-sarjana Jerman ya. Jadi ajaran mengenai kedaulatan negara itu yang pertama kali mulai itu Jerman Oh, gitu. bukan bukan yang apa tadi?
Machiavelli itu yang otoriter itu ya, kedaulatan Machiavelli raja. otoritarisme. Iya, ini ada di negara Jerman. Lengkapnya ada di modul tuh. Tokoh-tokohnya Oh, seperti Xiong Bodin segala macam tuh. Mm-mm. teori sovereignty, sovereignty itu apa ya? Ini saya pakai bahasa asing. Ini tadi udah kita bahas ya. Sovereign, pemilik Ini cuma bahasa aja ya, istilah bahasa. ah salah. Reh sovereignty itu kedaulatan apa ini? Reh Sovereign, itu hukum. reh. Kalau state, ya reh itu hukum Oh, dalam hukum. bahasa Kalau Belanda. state State negara ya. negara, iya betul. Jadi state sovereignty itu kedaulatan hukum. Hukum. Jadi istilah ini orang hukum harus tahu istilah-istilah Belanda ya, Iya. karena dari sana. Tuh. State itu negara, welfare state, negara kesejahteraan. Tuh. Jadi reh itu hukum. Reh publica, reh privata, hukum publik, hukum privat gitu. Wah, Ya, sudah nanti tiga. lagi lama-lama bakal ingat kok di luar kepala. Sudah tiga ini yang salah. Ya, ya, ini pendapat saya ya. Memang kekuasaan itu kewenangan ditambah legitimasi. Cuman masih boleh dipertengkarkan pendapat ini. Oke, oke dua lagi. Inti pengusahaan keuangan. Ya, tujuan dari pengesahan adalah pengakuan dari publik. Ya, jelas dari rakyat ya, demokrasi. Ini das solen yang harus kita taati. Ya, mungkin itu ya, teman-teman ya. Jadi udah dievaluasi. Nah, lebih lengkapnya lagi, Oh, teman-teman bisa isi modul ya, isi-isi apa namanya itu, eh BMP, BMP. BMT ya. Ya, ya. Ya, Ya. kalau bisa cari buku-buku lain untuk sebagai bahan referensi Nah, lain untuk memperkaya wawasan teman-teman gitu. ya, Kalau mau materi. beli bukunya Machiavelli, Pak Sopian, Pak Wah, Gilang, coba aja baca itu. Nggak tebel kok, dia tipis dari sumbernya langsung ya. bukunya. Dari sumbernya langsung. Iya, kalau mau melihat bagaimana sih gitu. Atau How to Democracy Die. Saya ada soft copy-nya tuh, nanti mungkin saya kasih ya. In English atau in Bagaimana bahasa negara Indonesia bahasa. Indonesia ya? Indonesia ya. Nanti saya cari dulu coba. Itu saya pernah Ya, baca, saya simpan di mana. ya. Terima kasih Itu sebelumnya bagus Pak baca-baca kalau Pak Gusti. Ah, nunggu-nunggu di pesawat atau di iya, mana. betul. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Pas Baik, nih jam baik Pak Gusti 8 di dan sini. terima kasih Terima malam kasih ini banyak. materinya cukup walaupun di BMP itu cukup tebal tetapi Pak Gusti bisa akhirnya menginduksi ya, Ya, menginduksi menjadi mendeduksi, ah, merangkum. menginduksi merangkum menjadi sesuatu yang
dalam waktu singkat kita bisa lumayan cepat memahami modul ketiga, legitimasi kekuasaan, yang ada tiga topik yaitu sumber, pemilik, dan pengesahan. Ya, sumber sumber kekuasaan, pemilik kekuasaan, dan pengesahan kekuasaan. Terima kasih Pak Gusti. Mudah-mudahan Ya, tetap Pak sehat, Sofian. ya, tetap tetap Amin. bisa Amin. berbagi dengan sesama. Makasih Pak Gusti. Baik, Ya, Pak Haji, Assalamualaikum saya warahmatullahi izin wabarakatuh. ya. Ya, Mm-mm. ya, terima kasih.